Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, tertanggal 22 September 2021, kita launching new program on this channel. Channelnya ada di sini ya, di bawah sini. SMA N1 gratis. Dengan media partner kami, Manegrat Times tentunya. Oh ya, program ini, teman-teman, yang harus kalian ketahui adalah program baru yang bernama Ngocan. Tahu Ngocan gak sih kalian? Ngobrol cantik. Station with us, ada apa sih sebenarnya dan bagaimana acara ini dan program ini kami jalankan? Kita lanjut ke yang sesi intinya. Jadi ngobrol cantik hari ini, siang ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Salah satu siswa yang pastinya berprestasi, yang pastinya sudah tidak diragukan lagi baktinya untuk SMA Negeri 1 gratis. Kita kedatangan tamu. Langsung saja, Ketos, Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021, Wijaya Trimarta. Tepuk tangan. Selamat siang Wijaya. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Pasca kemarin Sartijab. Kemarin ya? Kemarin. Hari Senin. Hari Senin ada Sartijab teman-teman. Jadi hari Senin SMA Negeri 1 gratis itu sudah serah terima jabatan dari masa bakti yang sebelumnya 2020-2021, 2021 ke 2021-2022. Yang sekarang sudah kertasnya baru. Udah bagaimana nih? Sebenarnya gini ya, yang mau saya tanyakan ada beberapa hal ya. Sudah nggak menjadi ketos, sudah PTM, tatap muka terbatas ya. Apa ada perbedaan dari sebelumnya itu? Apa bedanya misal sekarang udah jadi siswa biasa aja, atau udah nggak ada tantangan sama sekali, atau masih aktif di sana sini? Gitu? Apa aja sih? Gitu? Yang tentunya perbedaannya sangat ada dari banyak hal. Contohnya ya sudah nggak sibuk lagi, sudah fokus ke pelajaran. Sudah organisasi di sekolah sudah mulai berkurang kan, sudah kelas 12. Yang awalnya pulang sekolah itu kumpul dulu rapat, sekarang malah langsung pulang kan. Orang tua sampai tumben pulang siang, biasanya pulang sore. Beda banget gitu. Kerasa bedanya. Nah, tapi jauh sebelum pertanyaan ini saya lanjutkan, ada sebenarnya hal menarik yang ingin saya tanyakan sebenarnya Wijaya. Siapa sih sebenarnya Wijaya itu gitu loh? Wijaya itu siapa? Lahirnya kapan? Dan berasal dari keluarga yang seperti apa kok bisa melahirkan sosok yang luar biasa ini? Gitu? Siswa yang luar biasa tentunya. Saya lahir di Pasuruan, di Sumberwendang, tanggal 13 Maret tahun 2004. Saya tinggal di Desa Sumberwendang, RT 02 RW 1. Sumur Kuno kalau kita populernya. Kalau latar belakang keluarga sih dari keluarga biasa aja. Orang tua saya, ayah saya seorang karyawan swasta, ibu saya seorang ibu rumah tangga. Tapi memang ada basic keorganisasian di keluarga saya. Kakak saya adalah Purna Paskibraka tingkat kabupaten dan tertular ke saya ke organisasi. Dulu beliau juga di SMK juga sebagai sekretaris OSIS. Jadi memang keluarga ini punya basic aktif di organisasi dari dulu, sehingga jiwa organisatorisnya itu nular dan turun-temurunnya ke Wijaya gitu. Wah, cukup inspirasi ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya sekedar siswa yang hanya bagus secara akademik, tidak hanya sekedar siswa yang kuliah sekolah pulang, tapi juga siswa yang aktif dalam berorganisasi, salah satunya di OSIS. Kalau boleh tahu nih, pertanyaan selanjutnya, tidak hanya berasal dari keluarga, tapi untuk secara pribadi, apa sebenarnya hobinya Wijaya? Punya hobi apa nih Wijaya? Untuk hobi saya ada dua. Pertama, tentu saja saya hobi berpramuka ya. Pramuka. Ya, saya jadikan pramuka sebagai hobi karena di dalamnya itu
banyak hal yang bisa dipetik dan bisa dipelajari secara mendalam dan berkepanjangan. Yang kedua, hobi saya ini jalan-jalan. Hobi yang ya mungkin banyak yang menjadikan hal tersebut sebagai hobi. Wah, ini seru nih. Jadi maksudnya kalau kita tahu pramuka hanya sebagai ekstra, pramuka kita tahunya hanya sebagai tepuk pramuka misal atau sekedar kemah, ternyata ada nih siswa yang menjadikan pramuka tidak hanya sekedar ekstra ataupun kegiatan biasa aja, tapi dijadikan hobi berpramuka gitu ya. Berarti maksudnya mungkin berkegiatan yang bermanfaat, terus memakai teknik kepramukaan gitu-gitu. Wah, keren. Terus ini nih Wijaya. Jadi tadi sudah kita membicarakan mengenai latar belakang keluarga, yang berikutnya tentang hobi. Adalah gini yang menarik juga sebenarnya. Banyak hal sebenarnya yang harus kita bahas nih. Kita korek-korek apa yang dikorek-korek, tentunya tentang ketua OSIS kita masa bakti 2020-2021 ini. Hal menarik apa sebenarnya selama menjadi ketos kepengurusan yang kemarin Wijaya? Ada hal menarik apa sih yang kamu ingat misal, atau nggak hanya hal menarik, kamu sebutin juga belajar apa aja di ketos gitu. Hal menarik dulu lah, ada hal menarik apa yang harus kamu bagi di acara ini gitu, di ngocan ini? Hal yang menarik sih tentunya saya harus menjadikan OSIS yang gimana ya, OSIS kan saya ketos pertama di masa pandemi. Betul. Ketos pertama di masa pandemi, jadi saya harus gimana OSIS di masa pandemi bisa berekspresi, bisa dikenal banyak siswa. Itu yang setelah saya dilantik langsung saya mendapatkan PR seperti itu ya. Jadi sangat banyak yang bisa dibagi. Yang pertama, memutar otak, maksudnya memutar planning. Kita di kelas di pengurusan OSIS yang sebelum saya angkatan saya sudah berplanning nanti OSIS itu seperti ini. Nah, ternyata planningnya berubah karena ada pandemi. Jadi kita bersama-sama memutar otak gimana caranya supaya OSIS tetap jalan di pandemi. Benar, sangat menarik sekali. Apalagi kayak kalau kita bicara sejarah, berarti kan Wijaya itu kayak ada sejarah baru ya. Iya. Sejarah baru Ketos dalam pertama. tataran kehidupan. Ketos pertama masa pandemi maksudnya. Dan masa pandemi ini sendiri Maret 2020 sudah mulai semua ada lockdown dan semuanya. Wah, sangat menarik. Selain itu Wijaya, kegiatan apa yang menurut Wijaya selama kepengurusan kemarin, kegiatan sekolah yang dirancang oleh kepengurusan OSIS di kepengurusanmu itu yang benar-benar luar biasa? Maksudnya membutuhkan persiapan yang luar biasa kayak gitu. Membutuhkan persiapan yang luar biasa. Hari ulang tahun sekolah itu update-nya kayak acara puncaknya OSIS. HUT. Kita mundur dari ke belakang itu, tolak ukur OSIS berhasil apa enggak itu di HUT. Nah, kebetulan di tahun saya HUT-nya bersifat online ya. Nggak seperti yang biasanya ada perayaan, pentas ini, pentas Ada sana. konser. Ada konser, undang delegasi dari SMP. Betul. Di tahun saya di skip semuanya. Yang penting gimana kita caranya HUT ini tetap dirasakan tapi dalam konteks harapan. Oh, keren. Tapi lancar kan acaranya waktu itu? Kalau mau lihat di Instagram aja. Di sini. Oke. Editornya Bagus. Jangan lupa ya, nanti dikunjungi juga Instagramnya OS Manegra. Jadi memang kalau kita bicara masa pandemi tidak hanya sekadar pembelajaran, tapi juga berdampak pada semuanya Wijaya. Termasuk kepengurusanmu sebagai ketua OSIS, juga di OSIS sendiri itu seperti apa, keanggotaan, kinerjanya pasti ngaruh semua. Iya, berpengaruh. Tapi ini menarik bahwa Wijaya bilang salah satu indikator keberhasilan OSIS itu ada di HUT, di perayaan HUT. Dan bersyukurnya masa pandemi itu bukan halangan ternyata. Bukan. Tetap ada ternyata ada. HUT. Meskipun online itu tetap ada. TikTok, lomba desain,
Poster ya, IT. esai. Keren. Kita kemas dalam era pandemi. Ada berikutnya lagi ya. Berarti kan selama menjadi seorang ketua OSIS di masa pandemi itu bukan hal yang mudah gitu kan. Tapi pasti ada pelajaran, semuanya pasti ada pelajaran. Dan saya yakin bahwa setiap hal itu tidak ada yang sia-sia, termasuk meskipun kepengurusan di OSIS di era pandemi itu mengalami keterbatasan, tapi saya percaya bahwa pasti ada hikmahnya, ada kebaikan di balik itu semua itu. Nah, mengacu pada itu saya ingin nanya nih, perubahan baik apa yang sebenarnya kamu rasakan, atau wah selama jadi ketua OSIS ini nih yang saya dapat gitu. Meskipun masa pandemi, di luar itulah, di luar masa pandemi, di luar keterbatasan sama hambatan yang ada, tapi perubahan baik apa yang kamu rasakan selama menjadi seorang pemimpin di OSIS gitu? Perubahan baiknya setelah saya memimpin OSIS itu gimana saya harus merangkul anggota yang berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda sifat, berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda mindset. Gimana caranya saya harus merangkul mereka menjadi satu kesatuan OSIS. Itu yang terbawa sama saya. Bagaimana saya harus sering-sering bersabar menghadapi anggota yang seperti itu, sabar. Diajari dengan sebaik mungkin, akhirnya sampai bisa merangkul mereka semua. Yang paling penting sih kebersamaan yang saya dapat setelah saya sudah purna, saya rasakan betul. Mungkin pengurus OSIS yang lainnya merasakan itu. Kita harus sama-sama menghargai perbedaan antar anggota dan bisa menjadikan satu kesatuan, yaitu OSIS. Lebih sabar. Kalau misal ini nih tuntutan, maksudnya lebih pembawaannya Wijaya sendiri lebih gimana, maksudnya selama jadi seorang ketua, pembawaan Wijaya yang awalnya misal rada selengean, akhirnya bagaimana caranya seorang pemimpin itu lebih bisa berwibawa di depan anggota, depan siswa yang lainnya. Ya itu ya harus dibawa sih kalau jadi ketua, dan terbawa sampai sekarang. Terbawa. Ya kalau misalnya saya sudah tidak jadi ketua, ya minimal saya harus menghargai diri saya sendiri di depan teman-teman. Baik. Jadi banyak hal sebenarnya Wijaya yang saya ingin korek-korek, dan tujuannya bukan untuk pamer atau apa, namun teman-teman pahami semua, tidak hanya sekedar siswa Semanegara saja, tapi seluruh yang menonton Rocan ini, bahwa jadi siswa itu salah satu indikator keberhasilannya adalah dalam berorganisasi. Dan kali ini yang kami pertontonkan kepada kalian adalah tamu di mana dia juga siswa yang punya peran penting di SMA Negeri 1 Grati sebagai ketua OSIS kepengurusan tahun yang lalu. Ada gini, menurutmu ya, bagaimana siswa SMA Negeri 1 Grati ini harusnya bagaimana sih menjadi seorang siswa SMA Negeri 1 Grati yang notabene sebelumnya kamu pernah nih menjadi siswa yang nomor 1, misal kamu pernah menjadi seorang ketua, kalau dibandingkan dengan siswa yang lainnya kamu ya nomor 1 lah, ketua OS-nya gitu. Nah, dari pengalaman itu kan kamu bisa melihat, oh ternyata jadi siswa SMA Negeri 1 Grati harusnya seperti ini gitu. Jadi siswa harusnya seperti ini. Bagi tips gitu, gimana? Yang melihat dari pandangan visi misi ya. Siswa SMA Negeri 1 Grati itu harus berakhlak mulia. Menjadi insan yang agami. Berakhlak yang terutama. Dari dulu saya SMP sudah kenal SMA Negeri 1 Grati. Saya tahu SMA Negeri 1 Grati itu rata-rata berakhlak yang sopan, santun. Dan sudah terkenal kemana-mana. Siswa SMA Negeri 1 Grati itu terkenal dengan akhlaknya, dengan kecerdasannya, dengan kalau misalnya siswa
siswa itu kayak enjoy gitu, kayak semangatnya, Oh ya, semangatnya. adiwiyatanya. Oh iya. Itu yang sebelum saya masuk SMA itu sudah tercermin di SMA Negeri 1 Grati itu seperti itu yang saya lihat. Berarti harusnya siswa SMA Negeri 1 Grati itu maksudnya tetap pada giroh dalam Iya. visi misi sekolah ya, Benar. berakhlak, memegang agami, juga berpegang teguh sama Iya, adiwiyata, adiwiyata, peraturan. Karena di luar sana kita sudah punya identitas Iya, itu gitu. benar. Saya kalau ada kegiatan di luar SMA Negeri 1 Grati, sekolahnya gini. Lumayan famous ternyata Lumayan. sekolahmu. Sekolah kita maksudnya. Kita adiwiyata pertama. Oh betul. Tahun Adiwiyata 2000. mandiri ya. Adiwiyata mandiri pertama di daerah. Betul. Kami famous sekali. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Lalu ada ini nih. Kita kan barusan sudah tanya jawab dan itu sangat-sangat luar biasa. Ada berbagi tips, berbincang-bincang juga bagaimana sebenarnya jadi siswa itu tidak hanya sekedar sekolah pulang tapi juga berorganisasi, dan bagaimana sebenarnya organisasi itu bisa dilihat dari keluarganya juga. Jadi udah ada mendarah daging organisasinya. Nah, sesi berikutnya ada sesi menarik nih. Jadi gini DJ ya. Ada sesi jadi jawab cepat. Ya. Jawab cepat. Nggak boleh lama-lama. Jadi saya misal ngasih pilihan, meskipun pilihannya sulit, nggak perlu istikharah dulu. Jadi pilihan langsung dijawab aja gitu ya. Siap. Ya. Mana dulu nih? Siswa yang sekolah pulang atau siswa yang aktif organisasi? Aktif organisasi. Sudah tahu. Pasti itu. Dari obrolan tadi sudah tahu teman-teman. Kalau teman-teman ikuti obrolan kami, pasti sudah tahu jawaban ini. Kegiatan OSIS di sekolah atau kegiatan pramuka tapi kemah? Aduh, gak boleh lama-lama dong, harus pilih salah satu. Pramuka tapi kemah. Oh, pramuka tapi kemah ya. Ini FYI, tadi ada yang belum dikorek-korek lagi. Jadi Wijaya ini, ketos kita 2020-2021 ini tidak hanya sekedar orang atau siswa yang aktif dalam OSIS saja, tapi dia juga aktif dalam kepramukaan. Makanya ada salah satu pertanyaan yang sedikit memantik, ternyata keluar juga gitu kan. SMA atau DKC? Oke, untuk saat ini SMA. Oh, SMA lah. Kan udah di puncak, gimana ya? Mau Sudah kelas 12 iya, ya. kelas 12. Fokus dulu lah, pendidikan dulu. DKC itu FYI lagi teman-teman. Nanti di sini ada description-nya. DKC itu Dewan Kerja Cabang, jadi kepengurusan pramuka kabupaten gitu. Dan itu untuk siswa SMA. Cita-cita sendiri atau cita-cita berdasarkan keinginan orang tua? Cita-cita sendiri. Cita-cita sendiri. Cita-cita sendiri. Bukan cita-cita berdasarkan keinginan keluarga. Karena keluarga saya mau apa yang saya mau. Wah, jadi keluarga support penuh gitu ya. Iya. Keinginan Wijaya pengennya apa gitu. Iya. Makan pagi atau makan siang? Makan siang. Nggak biasa makan pagi. Nggak biasa makan pagi. Berarti kalau pelajaran perutnya kosong. Iya. Karena kalau misalnya makan pagi, Oh, nggak enak. malah nggak fokus belajar. Nggak fokus pelajaran, fokus kenyang. Iya. Kenyang, fokus mules, kan nggak enak. Bakso atau mie ayam? Iya ya. Mie ayam. Ini ngode nih. Ngode nih teman-teman. Ternyata ada makanan favoritnya dia, mie ayam. Menurut saya, Oh, soto. Soto. Favoritnya soto. Tapi kalau ada bakso sama mie ayam milihnya iya ya. karena lebih kenyang. Lebih enak aja. Oh, Lebih suka. lebih suka aja Lebih suka. daripada bakso. Iya. Ini nih last question di pertanyaan dijawab cepat gitu. Ya. Ini pertanyaan sedikit maju. Cantik tapi pendiam atau biasa aja tapi aktif berorganisasi? Biasa aja tapi aktif berorganisasi. Oh, cantik doang nggak berlaku nih berarti ya? Ya gimana ya? Ya lebih baik
biasa aja tapi dia fokus berorganisasi. Karena Seseorang yang sudah masuk ke organisasi atau berdarah organisasi atau sudah pernah berorganisasi itu mindsetnya beda dengan orang. Dia sudah, kalau anak yang sudah masuk dan sudah bisa berorganisasi itu bisa memandang orang lain dari beberapa sisi. Oh, jadi maksudnya Wijaya itu kalau orang berorganisasi itu sudah nggak mandang satu sudut pandang aja, Ya. gitu, tapi semuanya Iya. dilihat bagaimana. Gitu. Oh, berarti bisa jadi lebih wise mungkin ya kalau anak berorganisasi. Berarti maksudnya kalau cantik doang mah nggak cukup. Ya itu tuh. Berarti untuk perempuan-perempuan di sana, siswi khususnya nih yang bisa, karena ini merupakan ketos sedikit banyak dilirik lah sama kalian. Jadi nggak hanya sekedar cantik doang, karena glowing aja nggak cukup karena Wijaya. Harus punya sisi lainnya, harus aktif berorganisasi atau aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Gitu. Karena bagi dia, kalau anak organisasi itu katanya lebih wise, lebih bijak dan pemikirannya lebih dewasa gitu teman-teman. Menarik kan ya? Menarik dong. Diselipkan lah sedikit-sedikit ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Wah, ini kepercintaan nanti. Waduh. Nanti diedit berarti sebelumnya. Yang sebelumnya diedit. Yang jawab cepat itu terakhir itu. Ini ada yang ini sebenarnya pertanyaan yang nggak wajib dijawab, tapi harus dijawab. Ya, nggak wajib, tapi haruslah dijawab. Oke. Selama ini di luar jadi ketos berarti. Selama jadi siswa biasa, anak pramuka, habis itu jadi ketos, aktif dulu di pramuka ya. Terus akhirnya terpilih jadi OSIS, jadi wakil OSIS waktu itu ya. Iya, pasti. Jadi wakil OSIS kelas 10 sudah jadi wakil 2-nya OSIS. Setelah itu terpilih jadi ketos. Jadi ketua OSIS, dan setelah ini adalah purna OSIS. Mantan ketua OSIS. Nggak ada mantan dong. Oh, nggak ada mantan. Ketua OSIS periodenya yang lalu, gitu. masa baktinya yang lalu, nggak ada mantan. Ya. Nah, selama jadi siswa ini tahun ketiga ya. Belum 3 tahun tapi ini udah tahun ketiga. Iya. Siswi ini yang saya tanyakan, siswi SMA gratis bagaimana? Siswinya sama negeri berarti itu baik-baik. Yang saya temui dan saya temani. Oh, temani gimana nih? Yang kamu saya temani dan yang berteman dengan yang saya temani ya. Beda gitu. Beda dong. Beda ya? Saya temani kamu temani kemana? Nonton. Oh, enggak. Oke. Yang berteman sama saya itu baik-baik, tidak memandang seseorang dari sudut pandang yang lain, maksudnya sudut pandang yang tidak bisa dipandang. Sudut pandang yang nggak bisa dipandang, nggak terlihat dong. Berakhlak yang baik juga, sopan, cantik. Cantik. Pinter. Ada yang menarik? Ada beberapa. Ada yang menarik katanya teman-teman dia sama negeri 1 berarti. Tapi kan kita nggak tahu ya. Jadi ketos itu kan juga punya ini ternyata forumnya juga kan ya. Punya. Sepasuruan itu. Itu promosi. Iya, ada. Masuk grupnya. Berarti juga banyak di situ ya. Siswi-siswinya OSIS sekolah lain yang luar biasa yang kamu temui, atau kamu bisa dibilang bahwa siswi di SMA Negeri di internal ini nggak kalah sama OSIS di luar? Tidak kalah. Dari segi apa? Smartnya, pemikirannya, mindsetnya itu tidak kalah dan bisa bersaing. Udah enak kalau mau suka nggak gitu, nggak enak, serius itu kayak di luar konten banget, nggak usah ada sih. Begitu teman-teman obrolan kita pada siang hari ini, lumayan terik tapi juga lumayan rindang, sejuk juga, dengan ngobrol cantik ini juga lumayan berwawasan, bermanfaat juga bagi kita semua. Ada ini closing statement yang saya ingin minta pada Wijaya. Jadi closing statement nih Wijaya.
closing statementnya seorang ketos masa bakti 2020-2021 Wijaya Trimarta untuk acara Ngobrol Cantik ini, dan diperuntukkan untuk entah itu anak muda, entah itu siswa SMA Negeri 1 Grati, entah itu semuanya. Jadi closing statementnya entah itu pesan atau berupa apa, silahkan disampaikan. Itu pesan ya untuk Iya. teman untuk siswa. Jadilah siswa yang berakhlak, jadilah siswa yang siswa yang menaati peraturan, siswa yang beragami, siswa yang adiwiyata tentunya. Wah, sesuai visi misi sekali ya ternyata pesan-pesannya. Itu closing statement, dan wah, gak keduga ya obrolan ini begitu cepat. Dirasanya cepat banget. Nggak kerasa di tengah-tengah panasnya. Udah main selesai aja, udah di akhir aja, udah di sesi akhir aja. Demikian Ngobrol Cantik pada siang hari ini. Terima kasih, dan jangan lupa di komen, subscribe, share kalau memang ini bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan sedikit pesan menjustifikasi apa yang disampaikan oleh Wijaya, bahwa jadilah seorang siswa yang tidak hanya sekedar bersekolah tapi juga berorganisasi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Karena gak nge-lag. Wijaya nge-lag.